Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Citra Pratiwi dengan NIM 14014211166. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem panca indera, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat, mata, indera pendengar, telinga, indera pembau atau pencium, hidung, indera pengecap, lidah, dan indera peraba, kulit. Dengan bantuan organ tubuhnya masing-masing, kelima panca indera dapat mengerjakan fungsinya dengan baik dan mengirimkan pesan khusus ke otak, sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan banyak hal. Panca indera pertama yaitu indera penglihat, mata. Mata adalah indera yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Lalu ada bagian-bagian mata. Yang pertama, kornea mata, berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Kedua, lensa mata, berfungsi meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, iris, berfungsi mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, pupil, sebagai saluran masuk ke cahaya. Kelima, retina, berfungsi membentuk sebuah bayangan benda yang dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata, mengatur gerakan bola mata. Yang terakhir, saraf mata, berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Indera kedua ada indera pendengar, telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran, berfungsi menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Yang kedua, gendang telinga, berfungsi menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi, berfungsi memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang keempat, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput, berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Yang terakhir, saluran eustachius, berfungsi menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Indera yang ketiga ada indera pencium, hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara, komoreseptor. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung, berfungsi untuk masuk keluarnya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung, berfungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga, selaput lendir, berfungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, serabut saraf, berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Yang terakhir, saraf pembau, berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Indera selanjutnya yaitu indera keempat ada indera pengecap, lidah. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Bagian-bagian lidah.
Pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Indra yang terakhir yaitu indra peraba, kulit. Kulit ialah salah satu alat indra yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik, mekanoreseptor. Bagian-bagian kulit. Yang pertama, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Ketiga, lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Keempat, otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Terakhir, pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sistem panca indera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.